Audio Tuh mempersembahkan novel Rupanya Aku Anak Orang Kaya yang ditulis oleh autor Safwan Wijaya bersama If, bagian 5. Akhirnya Anda datang juga. Selamat mendengarkan. Di pertengahan pembicaraan, Damon dengan Stellanja sedang mengadakan pertemuan penting dengan gugup di ruang konferensi. Tetapi ketika dia menerima telepon dari Alice Abigail, wajahnya tiba-tiba berubah dan suasana hatinya menjadi bersemangat. Sehingga dia berkata, "Atur penyambutan tingkat tertinggi untuk tamu kita ini. Sebentar lagi aku akan turun untuk menyambut secara pribadi." Setelah Damon menutup telepon, dia sangat bersemangat dan berbicara langsung pada orang-orang di ruangan konferensi itu. "Pertemuan kali ini akan kita tunda. Ada hal penting yang harus kulakukan sekarang." Setelah meninggalkan kalimat itu, Damon mengabaikan ekspresi terkejut semua orang. Ia bangkit dari kursi dan langsung meninggalkan ruang konferensi. Damon berjalan secepat yang ia bisa. Sambil berjalan cepat, dia tidak lupa untuk merapikan pakaiannya sendiri, seolah-olah akan bertemu dengan tamu penting. Para bawahannya tercengang ketika melihat ini, karena dalam kesan mereka pada biasanya, Damon selalu memasang wajah dingin. Jadi mereka belum pernah melihat Damon yang berekspresi semangat dan gugup seperti itu. Sehingga untuk sesaat, para bawahannya menjadi sangat penasaran dengan orang yang akan ditemui oleh Damon. Di pintu gedung Highwell, Alice tampak terkejut setelah menutup teleponnya. Tuan Damon menyuruhnya untuk mengatur perjamuan tertinggi untuk melayani Erwin. Ini benar-benar hal yang di luar dugaan. Satpam muda itu mengira identitas Erwin telah terungkap. Jadi dia menunjuk ke arah Erwin dengan penuh kemenangan. "Identitasmu pasti terungkap kan? Sudah kubilang, pecundang seperti kamu itu tidak mungkin adalah tamu terhormat dari Tuan Damon. Kembali dan antar saja barang-barang kurirmu dengan benar. Pergi, kamu dipecat." Alice tiba-tiba marah dengan keras. Satpam boleh ini bukan hanya tidak sadar diri, tapi masih menaburkan garam di atas luka. Lebih baik pecat saja. Saya dipecat kenapa?" Satpam muda itu tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah seharusnya pencundang itu diusir? Mengapa dirinya yang dipecat? Apa jangan-jangan Erwin ini benar-benar tamu terhormat dari Tuan Damon? Memikirkan hal ini, ketika satpam muda itu memandang Erwin lagi, tatapannya sungguh terkejut hingga tak sanggup berkata-kata. Sementara penjaga keamanan yang lebih tua itu diam-diam menghela nafas lega. Untungnya dia tidak ikut campur. Kalau tidak, mungkin saja dia akan diusir juga. Erwin bahkan tidak melihat ke arah satpam muda itu, karena pemecatan ini adalah hasil dari perbuatan satpam muda itu sendiri. "Tuan Erwin, silakan masuk. Tuan Damon akan datang menjemput Anda secara langsung." Alice tiba-tiba menurunkan sosoknya, karena orang yang bisa membuat Tuan Damon menyambutnya secara pribadi dan melayani dengan perjamuan standar tertinggi, pastilah bukan orang biasa. Dia sudah mengikuti Damon sejak lama, tapi orang yang bisa mendapatkan perlakuan seperti ini bahkan tidak lebih dari 10 orang. Dan 10 orang ini semuanya adalah orang-orang dengan status dan posisi yang tertinggi, yang sepenuhnya adalah orang yang tidak boleh dia singgung. Dapat dilihat dari sini bahwa Erwin jelas merupakan sosok yang tidak boleh disinggung. Kedua penjaga keamanan itu terkejut ketika mereka melihat sikap hormat Direktur Alice terhadap Erwin, terutama ketika mereka mendengar bahwa Tuan Damon akan turun untuk menyambutnya secara langsung. Mereka sudah bekerja di sini selama 3-5 tahun. Namun orang yang bisa mendapat sambutan secara langsung dari Tuan Damon benar-benar sangat sedikit sekali, yang menunjukkan bahwa identitas Erwin ini tidak sederhana. Pekerjaan satpam muda itu benar-benar tidak ada harapan lagi, dan dia hanya bisa menyesali perbuatannya. Erwin terlalu malas untuk mempedulikan mereka, dan mengikuti Alice berjalan masuk ke dalam gedung. Alice membawa Erwin ke ruang VIP di lantai pertama. Ini adalah tempat yang khusus digunakan untuk menjamu tamu VIP penting. Dekorasi di dalamnya juga cukup mewah. Mereka yang bisa masuk ke sini adalah semua orang dengan status tertinggi. Setelah mereka masuk, seorang wanita cantik di meja resepsionis yang mengenakan rok pendek hitam dan kemeja kantoran datang untuk melayani, tetapi segera diblokir oleh Alice dengan tangannya. "Lanjutkan saja pekerjaanmu, biar aku saja melayani." Wanita muda di meja resepsionis menjadi bingung. Sebenarnya apa identitas orang ini sampai yang direktur perusahaan datang untuk melayani secara pribadi? Sebelum wanita muda ini sempat mengerti, manajer umum Damon datang ke sini secara pribadi. Melihatnya terengah-engah yang sudah jelas takut orang di ruang VIP akan cemas yang membuat Tuan Damon berjalan begitu cepat. Ini adalah pertama kalinya wanita resepsionis itu melihat manajer umumnya menyambut secara pribadi semenjak mulai bekerja di sini.
Orang macam apa yang datang hari ini? Yang bahkan membuat Tuan Damon datang untuk menyambutnya. Erwin tak peduli dengan detail. Dia hanya meminum minuman yang disajikan Alice khusus untuknya. Pada saat ini Damon mengetuk pintu dan masuk. Setelah melihat Erwin, dia sangat bersemangat dan segera menyambutnya, mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Erwin dengan erat. Tuan muda, sudah sangat lama saya menantikan Anda. Dengan berpenampilan seperti penjilat, Alice terpana ketika melihat manajer umum Damon yang biasanya sangat dingin berubah menjadi seekor anjing penjilat di depan Erwin. Dan perubahan tersebut benar-benar mengejutkannya. Damon juga tampaknya menyadari sikapnya sendiri. Jadi dia segera menegakkan tubuh, memerintahkan Alice dengan ekspresi dingin seperti biasa. Serahkan saja padaku. Pergilah ke kantorku dan bawalah Levitt yang telah kusimpan selama bertahun-tahun. Baik. Alice terkejut saat ini. Bukanlah sebotol Levitt yang dimaksud adalah anggur merah yang telah disimpan oleh Tuan Damon selama bertahun-tahun. Dan merupakan anggur yang Tuan Damon sendiri tak tega untuk meminumnya. Bahkan kedatangan wali kota Bandung sebelumnya juga tidak dia keluarkan anggur itu. Yang membuktikan sekali bahwa Erwin di depannya ini jelas merupakan pria berstatus tinggi yang tak boleh disinggung. Alice tiba-tiba menghela nafas lega. Untung saja dia tidak berbicara tak sopan pada Erwin. Kalau tidak, mungkin dia akan menjadi orang yang tak beruntung hari ini. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.